Kami menerima banyak laporan yang berisi pujian untuk Suho, sementara untuk konsep N dituduh meniru konsep Savage aespa. Nama Jennie dan juga Sorin yang lahir pada tahun 1988. Annyeonghaseyo cengidol, Yusul Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi di kondisi nggak baik aja, keep fighting guys, don't give up. Untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, untuk berita pertama ada kabar yang menggembirakan datanya dari Suho yang telah menyelesaikan wajib militer. Suho akan diam-diam menyelesaikan wajib militer pada tanggal 13 Februari setelah menyelesaikan layanan alternatif. Suho sendiri mendaftar di Pusat Pelatihan Angkatan Darat di Nonsan, Chungcheongnam-do pada tanggal 14 Mei 2020. Nah, setelah menghabiskan 4 bulan menerima pelatihan dasar, Suho terus memenuhi tugas wajib militernya sebagai pekerja layanan sosial di sebuah institusi yang dirancang. Terutama, Suho adalah pemimpin peserta pelatihan selama dia dilatih di pusat pelatihan. Alhasil, setelah Xiumin dan juga Dio, Suho akan menjadi member EXO ketiga yang telah menyelesaikan wajib militernya. Suho juga dikabarkan menunjukkan kehidupan militer yang patut dicontoh. Nah, ada seorang pejabat dari Divisi Urusan Keselamatan Perkotaan di kantor Sochogu mengatakan kepada Dispatch, Suho bekerja sangat keras. Suho juga pernah bertugas di pusat anak-anak di Gangnam. Dia juga bertanggung jawab atas berbagai tugas, seperti merawat anak-anak, mengelola fasilitas, membersihkan, dan juga masih banyak lagi. Perwakilan kantor Sochogu juga mengatakan, Suho jarang ngambil cuti sakit. Suho mengatakan kepada kami bahwa anak-anak sangat menyukainya, sehingga dia merasa tidak nyaman berada jauh dari pekerjaannya. Dan pada November tahun lalu, Suho juga menerima sertifikat penghargaan sebagai pekerja layanan sosial yang patut dicontoh. Manajer juga menjelaskan, kami menerima banyak laporan yang berisi pujian untuk Suho, sama melakukan survei publik. Rekomendasi dari tempat Suho bekerja juga dikirimkan kepada kami. Manajer terus memuji idol pria tersebut dengan mengatakan, secara khusus kami sangat sibuk pada tahun lalu dikarenakan penyebaran COVID-19. Nah, Suho berpartisipasi aktif dalam pengiriman tugas seperti membantu pusat vaksin. Sebelum bergabung dengan militer, Suho juga menyampaikan berita tentang pendaftarannya melalui komunitas untuk penggemar EXO. Saat itu dia berkata, mulai tanggal 14 Mei saya akan mulai memenuhi tugas wajib militer saya. Selama waktu itu, saya pikir saya akan sangat merindukan EXO-L. Bahkan selama masa wajib militernya, Suho juga terus berkomunikasi dengan fans dengan memperbaharui Instagramnya pada hari ulang tahun ataupun hari-hari penting bagi member EXO. Dan saat ini, Chen, Baekhyun, dan juga Chanyeol masih menjalani wamil. Fans juga meningkatkan lebih banyak harapan untuk EXO agar dapat bersatu kembali sebagai grup penuh sesegera mungkin. Sementara itu, Suho memulai debutnya sebagai member EXO pada tahun 2012 silam. Boy group ini juga telah mendapatkan cita yang besar dengan merilis berbagai lagu hit, mulai dari Cruel, Overdose, Love Shot, Call Me Baby, dan masih banyak lagi. Sekali lagi, congratulations atas Suho yang telah menyelesaikan tugas wamilnya dengan baik. Dan kita juga sangat menunggu member-member yang lain menyelesaikan wajib militernya. Dan kita akan menunggu karya terbaik dari EXO di kedepannya. Dan kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang NMIXX. NMIXX itu telah merilis serangkaian foto. Namun di sini banyak netizen yang melihat bahwa konsep foto dari NMIXX terlihat mirip dengan aespa. Debut NMIXX, girl group rookie dari JYP Entertainment, telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa hari terakhir. Punya jajaran visual yang luar biasa dan bakat yang mengesankan. NMIXX itu diharapkan dapat membuat persaingan antara girl group generasi keempat menjadi lebih menarik. Namun, meskipun belum resmi debut, NMIXX telah terjerat banyak kontroversi. Rookie JYP ini dituduh menjiplak banyak girl group senior. Secara khusus, setelah JYP merilis serangkaian foto konsep N, NMIXX dituduh menyalin ide dari Luna dan juga aespa. Baru-baru ini, serangkaian foto konsep mix itu telah diumumkan ataupun telah disebar, menyebabkan kehebohan dikarenakan kemiripannya dengan aespa. Sementara untuk konsep N dituduh meniru konsep Savage aespa. Konsep mix dikatakan mirip dengan gambar teaser debut aespa untuk Black Mamba. Kesamaan itu terlihat dari latar belakang biru, detail hewan laut, dan juga suasana melamun. Di fanmade, topik NMIXX yang meniru konsep Black Mamba aespa mendapatkan perhatian dari netizen Korea. Beberapa orang setuju dengan pendapat bahwa JYP sepertinya menjiplak ide dari SM Entertainment. Namun, sebagian komentar tidak setuju dengan alasannya adalah bahwa aespa juga dituduh menjiplak konsep tersebut.
Jadi untuk informasi saja, sebelumnya pada November 2020 lalu, setelah SM merilis serangkaian foto teaser debut untuk aespa, Brian, seorang fotografer dan juga direktur seni Kanada, menuduh aespa menjiplak produknya. SM kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan mengundang Brian untuk bekerja dengan desain untuk konsep Next Level aespa. Tetapi insiden plagiarisme tetap menjadi tanda pada karir girl group SM tersebut. Dan selain itu, banyak penggemar juga percaya bahwa gaya fantasi dengan latar belakang ungu dan merah muda adalah gaya terkenal yang tidak eksklusif untuk aespa ataupun SM. Selain itu, nama lagu debut NMIXX adalah Admire, memiliki arti yang berkaitan dengan laut. Ia menyeratkan bahwa foto konsep N dan juga mix berisi detail rahasia tentang laut. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda dari konsep Black Mamba ataupun Savage dari aespa. Adapun untuk komentar-komentar dari netizen adalah seperti yang berikut ini. Single debut NMIXX mengikuti konsep potam fantasi, benar-benar berbeda. Tapi bukankah aespa peniru? Apakah penggemar aespa begitu khawatir sehingga mereka harus menemukan cara untuk mencoreng grup rookie dengan cara itu? JYP belajar dari cara SM mempromosikan aespa. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, ada netizen juga yang bertanya-tanya, kenapa Seoljun NMIXX lebih memilih JYP Entertainment ketimbang agensi-agensi yang lain? Jadi, menurut laporan lembaga swasta tentang hasil audisi pada tahun 2020, Seoljun ternyata lulus audisi untuk berbagai label, termasuk YG Entertainment, SM Entertainment, dan juga Pantagio Entertainment. Nah, seorang netizen anonim telah membuat postingan tentang hal tersebut di komunitas online populer dan juga bertanya, kenapa Seoljun memilih JYP ketika dia punya pilihan lain seperti SM dan juga YG. Netizen lain kemudian berbagi pemikiran mereka tentang hal tersebut di kolom komentar, mengatakan, bukankah JYP yang terbaik ya untuk girl group? JYP juga salah satu label besar. Kenapa Anda mengabaikan hal tersebut? Kurasa dia paling menginginkan JYP deh. Kurasa dia memang cocok dengan labelnya. Ya, SM juga memulai debut aespa pada tahun 2020. Jadi itu bukannya akan sulit ya. Girl group JYP melakukannya dengan baik, yang tidak berlaku untuk boy group. JYP itu adalah yang terbaik loh untuk girl group, dan mereka juga punya pelakuan yang lebih baik dari label besar lainnya. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Datanya dari Jennie dan juga Soaring GVNG yang telah membantah menjadi idol yang dikabarkan berselingkuh dengan pria yang sudah menikah. Nah, baru-baru ini ada sebuah postingan dibuat di komunitas online yang mengungkapkan bahwa A, mantan anggota girl group beranggotakan 3 orang member yang lahir pada tahun 1988 berselingkuh dengan seorang pria yang telah menikah. Orang yang memposting artikel tersebut adalah istri dari pria yang sudah menikah yang melakukan perselingkuhan. Dia juga mengklaim bahwa A itu hamil anak suaminya dan menuntut biaya aborsi. Spekulasi pengguna internet tentang anggota girl group dengan 3 member yang lahir pada tahun 1988 dituangkan dalam pengungkapan ini. Nama Jennie dan juga Soaring yang lahir pada tahun 1988 dan anggota trio GVNG juga disebutkan. Jennie kemudian mengatakan di Instagramnya pada tanggal 12 Februari, sangat gak masuk akal bahwa saya disebutkan dalam artikel yang konyol. Saya tidak berpikir saya dapat menunda menjelaskan diri saya sendiri, jadi saya memposting seperti ini. Ini semua adalah tebakan yang sulit dipercaya. Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya mengumpulkan semua data yang relevan dan juga mempersiapkan tanggapan yang serius. Ini bukan saya, bukan. Jadi kenalan dan penggemarku, tolong jangan khawatir. Dan semuanya tolong berhenti sekarang. Soaring juga mengatakan di Instagram pada hari yang sama, ini adalah hari yang sangat tidak menyenangkan dan juga tidak masuk akal. Saya tidak ada hubungannya dengan konten artikel. Dan saya juga sangat berharap Anda berhenti ya membuat tebakan sembrono tanpa informasi ataupun fakta yang kuat. Selain itu, ia juga menunjukkan tanggapan yang kuat dengan mengatakan, saya pikir itu tidak layak untuk ditanggapi dikarenakan saya tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal ataupun memalukan. Tetapi, saya menulis beberapa patah kata untuk keluarga, kenalan, dan penggemar saya yang akan khawatir. Jadi Cinggu sekarang sudah fix, bukan Jennie dan juga Soaring dari GVNG yang menjadi pelakor yang sudah hamil seperti yang telah dituduhkan oleh netizen-netizen. Mungkin ada yang lain dan kita juga belum tahu siapa sebenarnya idol yang dimaksudkan. Mungkin ada yang punya opini, langsung saja sampaikan di kolom komentar. Tapi tolong kalau kalian mau memberikan opini, berikan inisial saja, jangan sebutkan nama, takut-takutnya itu juga dapat mencemarkan nama baik dari seseorang. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Datanya dari Wonwoo 17 yang dinyatakan positif COVID-19 dan juga Hoshi dikabarkan menunggu hasil PCR setelah melakukan kontak bersama dengan Wonwoo. Pada tanggal 12 Februari waktu Korea Selatan, Pledis Entertainment mengatakan anggota Seventeen Wonwoo telah dinyatakan positif COVID-19. Wonwoo mengalami gejala sakit tenggorokan dan juga demam ringan pada tanggal 11 Februari waktu Korea Selatan, sehingga ia pun menjalani self-diagnosis test kit dan dinyatakan positif. Alhasil, ia langsung menjalani
menjalani tes PCR dan pada tanggal 12 Februari waktu Korea Selatan, dia menerima hasil tes positif untuk COVID-19. Saat ini, Wonwoo tidak memiliki gejala lain selain sakit tenggorokan dan juga demam ringan, dan dia menerima perawatan di rumah. Pledis Entertainment kemudian melanjutkan, baru-baru ini anggota Seventeen kecuali Hoshi tetap berada di rumah mereka dan tidak melakukan kontak dengan Wonwoo. Lalu pada tanggal 11 Februari waktu Korea Selatan, semua anggota Seventeen telah menjalani tes diagnosa diri dan dites negatif, dan tidak ada kelainan. Dengan demikian, Wonwoo dan Hoshi tidak akan berpartisipasi dalam acara online untuk mini album ke-9 Seventeen, Achaka, untuk saat ini. Sementara itu, di sisi lain untuk saat ini Seventeen sedang melakukan promosi untuk mini album ke-9 mereka, Achaka. Well, kita harapkan yang terbaik saja buat para member dari Seventeen, terutama Wonwoo. Semoga Wonwoo dapat diberikan kesehatan, dan juga untuk Hoshi, semoga Hoshi dinyatakan negatif COVID-19. Dan untuk berita terakhir ada berita dari Serom Promise 9 yang dikecam dikarenakan komentarnya ketika dia tidak menyadari V-Live dari grup telah dimulai. Sebuah komentar yang dibuat oleh leader Promise 9, Serom, dibuat di awal siaran V-Live telah menimbulkan kritik dari netizen online. Kembali pada tanggal 11 Februari, anggota Promise 9 yaitu Jihoon, Nakyong, Serom, Hayoung, dan juga Jisoo menyapa penggemar dengan siaran V-Live yang santai. Namun, siaran tersebut ditayangkan beberapa saat sebelum para member menyadari bahwa kamera sudah mulai menyala. Sementara Jisoo terlihat menertawakan sesuatu, Serom berkomentar di atas tawanya, "Aku sangat muak dengan ini, aku ingin cepat pulang sekarang juga." Namun beberapa anggota lain dengan cepat menyadari bahwa siaran langsung telah dimulai dan berkata "Annyeonghaseyo". Hayoung kemudian mencondongkan tubuh ke Serom untuk memberitahunya bahwa mereka sedang siaran langsung. Dan beberapa saat hening berlalu sebelum Serom menghitung dul set sehingga semua anggota dapat menyapa para penggemar bersama-sama. Terlepas dari kenyataan bahwa komentar itu dibuat ketika dia tidak menyadari bahwa siaran langsung telah dimulai, komentar Serom tetap diperhatikan oleh netizen. Dan pada akhirnya netizen pun memberikan komentar. Komentar mereka pun seperti yang berikut ini. "Jika kamu tidak ingin menjadi idol, maka berhentilah. Semudah itu kan? Jika saya berada di grup idol dan grup saya tidak terkenal, bahkan setelah 5 tahun seperti mereka, saya akan marah juga. Jika Anda tidak ingin melakukan V-Live daripada berlatih vokal Anda dengan serius, Anda bahkan tidak bisa bernyanyi. Mereka bukan siapa-siapa sehingga ini terjadi sehari yang lalu dan itu juga masih tidak menyebabkan banyak masalah." Apakah dia mengatakan itu tepat di depan staf perusahaannya dan ada orang lain yang menertawakannya sebelum dia mengatakan itu? Jadi apakah mereka mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan komentar tersebut? Dan pada akhirnya Serom pun melakukan klarifikasi. Sekitar tengah malam, Serom menuliskan pernyataan seperti yang berikut ini melalui Weverse. "Halo, ini Serom Promise 9. Aku menuliskan ini dikarenakan ingin menjelaskan secara detail kepada followers kalimat yang kalian dengar kemarin di awal siaran langsung V-Live. Saat melangsungkan siaran langsung, ini adalah pertama kalinya aku berkesempatan untuk bertemu dengan para member setelah menjalani karantina mandiri dan kami juga saling mengobrol. Aku bilang kepada para member bahwa awalnya aku suka sendirian melakukan karantina setelah sekian lama selalu bersama dengan mereka. Tapi kemudian aku juga sangat lelah sekali sampai mati dikarenakan tidak bisa pergi keluar. Selain itu, masa karantina mandiri hanya 7 hari, tapi aku tidak bisa kembali ke asrama hingga Soyeon yang tinggal di asrama yang sama dinyatakan negatif. Jadi aku sangat mengkhawatirkannya dan bilang ingin segera pulang untuk bertemu dengannya. Sepertinya kalimat inilah yang tidak sengaja terdengar tanpa konteks dan juga menjadi kesalahpahaman. Aku ingin menunjukkan citra yang baik untuk para followers karena sudah lama sekali, tapi maaf sudah membuat kalian terkejut dan khawatir dikarenakan kecerobohanku. Aku akan terus menyapa kalian dengan lebih hati-hati dan citra yang lebih dewasa." Sementara itu, Promise 9 baru-baru ini telah melakukan comeback dengan DM. Namun promosi mereka terhenti usai Lee Soyeon dinyatakan positif COVID-19. Dan well, cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Nah cinggu, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusul pamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada informasi yang salah. Langsung aja koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.